Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Ilahi yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah. Saya berikan salam, semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah melantik kita dari berat tulisan menuju awal yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. Acara pertama pembukaan, acara kedua acara inti, dan yang ketiga penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan Al-Basmalah. Acara yang kedua yaitu acara inti debat formatur 2020-2021 Nasir. Sebelum memasuki acara ini, dipersilakan kepada para formatur untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan visi misi. Dimulai dari kandidat nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Siti Nurhalisa. Tempat tanggal lahir 11 Sumeneb 11 Februari 2004. Alamat Batuan Sumeneb. Hobi membaca. Cita-cita dokter. Visi mengembangkan kreativitas dan bakat santri melalui kegiatan ekstrakurikuler. Misi menciptakan santri yang berjiwa tangguh, mandiri, terampil, dan berakhlak mulia. Motto selalu berpikir positif dalam keadaan apapun. Supran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyati Fitria. Tempat tanggal lahir Pamekasan 17 Mei 2004. Alamat Larangan Pamekasan. Hobi membaca. Cita-cita dokter. Visi saya menjadikan suasana pondok yang cinta lingkungan, keberagaman, kondusif dan menyenangkan. Misi saya melakukan ketertiban, kebersihan, dan keamanan. Motto saya mengabulkan di atas tilang keikhlasan dan merebakkan kejujuran menuju mimpi kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Adila Arniati. Tempat tanggal lahir Pamekasan 19 Januari 2004. Alamat Pademau Pamekasan. Hobi membaca. Cita-cita apoteker. Visi meningkatkan kedisiplinan dengan gerak cepat di setiap waktu. Misi mengedepankan agama, sopan santun, dan kedisiplinan. Motto jadilah diri sendiri dengan apa adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diperkenankan kepada Dewan Guru untuk mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ini nanti kalian jawab satu-satu ya. Begini, saya menginginkan di pondok kita ini supaya terbebas dari budaya gosok, ya, karena yang namanya gosok itu tidak hanya di sini, tapi di pondok lain itu juga seperti itu. Nah, jika kalian nanti terpilih ya, menjadi ketua, ya kira-kira apa saja kiat-kiat atau cara supaya budaya gosok di pondok kita ini bisa dihilangkan? Gosok, sudah tahu ya gosok ya, memakai punyanya temannya tanpa sepengetahuan, sehingga yang punya itu kebingungan. Jadi di pondok ini atau di pondok lain juga seperti itu. Jadi bagaimana kiat-kiat atau cara kalian ketika nanti terpilih menjadi ketua supaya budaya gosok di pondok ini bisa dihilangkan? Terima kasih. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh kandidat nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengatasinya dengan menyamakan barang tersebut dengan namanya sebesar mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya juga sama, yaitu menamakannya setiap barang yang santri punya dan melakukan pengontrolan secara setiap minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya mewajibkan seluruh santri memiliki barang-barang yang sering digosok sendiri, seperti hanger, piring, semuanya memiliki per individu, dan menamakannya dengan juga sebesar mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh pengasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik tadi. Ya, menarik sekali pertanyaan dari Rektor MTS ya, tentang budaya gosok itu. Coba diulangi lagi. Nomor 1, jawabannya apa tadi? Bagaimana mengurangi bahkan menghilangkan gosok di pondok? Diulangi lagi coba jawabannya.
mewajibkan seluruh santri memiliki barang-barang sendiri, barang-barang yang sering digosok seperti hanger, piring, sandal, dan lain-lain, dan menamakannya. Ya, nomor 2. Menamakan barang-barang sekecil apapun dan menerima bagian keamanan akan mengontrol setiap minggu. Iya, nomor 3. Menamakan lista barang sebesar mungkin. Menamai setiap barang sebesar. Gosok itu adalah benda yang biasa digunakan bersama. Misalnya nggak mungkin dong orang ngegosok misalnya baju, jarang. Yang sering itu sandal, piring. Kalau sabun itu bukan gosok, yang mencuri itu gayung, ya, hanger itu dan sebagainya. Jadi sekecil apapun, nggak terlalu kecil, nggak bisa kalau kecil. Jadi memang harus besar. Nah, itu serius, ya, itu serius di pondok manapun. Jadi saya sering keliling-keliling pondok itu, seperti sandal misalnya. Bahkan pengalaman anak saya itu, saya kalau ngirim itu kayak orang mau ke Mekah, bawa sandal yang banyak di dalam tas, ya. Nanti ditaruh. Nah itu baru nyampe sandalnya sudah dipakai, masuk ke dalam kamar, keluar sudah nggak ada, ya. Tapi saya lihat rata-rata memang nggak pakai sandal, ya, nggak pakai sandal. Bingung juga saya itu kemana? Apakah memang ada malaikat yang ditugaskan untuk menguji setiap waktu kesabaran anak atau bagaimana? Tetapi yang jelas bahwa mengenai gosok ini, misalnya sandal, ya, atau piring tadi, baik itu setiap orang kan pasti punya sudah, ya, setiap santri sudah punya, betul ya? Ada yang nggak punya, ada yang memang pinjem terus gitu. Jadi modalnya pinjem, sandal pinjem gitu ya. Ada yang seperti itu tuh, ada di pondok ini. Punya semua kan ya? Nah, punya semua, tapi kan kadang pindah tempat aja. Sehingga memang calon ketua OSPA itu harus punya dobrakan, punya ide yang mendobrak, yang kira-kira tidak pernah dilakukan sebelumnya, sehingga betul-betul budaya gosok itu hilang. Misalnya, misalnya begini, setiap anak, setiap santri, misal sandal ya, misalnya sandal, setiap santri diwajibkan membawa 5 sandal ketika pendaftaran atau ketika balik. 5 sandal itu, 1 dipakai, 4-nya ditaruh di bank sandal, ya. Ada bank sandal, dikasih nama, semuanya disimpan. Jadi kalau hilang, ya, langsung dia tinggal ke bank sandal. Kira-kira ide itu bisa nggak menghilangkan budaya gosok itu, mengurangi, ya paling tidak kan punya tanggung jawab. Atau yang kedua, tapi yang kedua ini modelnya model komunis. Model komunis itu maksudnya semua milik bersama gitu. Jadi semua setiap kali masuk langsung bawa sandal 5, itu terserah dah, itu dah nggak tahu punya siapa itu. Pokoknya pondok setiap hari menghitung jumlah santri misalnya 700,
Jadi setiap subuh itu dihitung sandal 700. Nggak tahu punya siapa, yang penting semuanya dapat sandal begitu. Nah kalau yang kedua itu milik bersama itu kita hindari, karena itu akan menghilangkan tanggung jawab pribadi. Nah kalau bank sandal yang tadi, bank sandal, bank piring dan sebagainya, jadi jika memang ada masalah tidak dicuci atau hilang atau dan sebagainya, itu tinggal dia secara bertanggung jawab datang ke bank piring atau bank sandal. Atau banyak hal yang lain yang bisa menjadi alternatif bagaimana caranya menghilangkan hal-hal yang buruk yang terjadi di sekitar kita. Mungkin begitu ya. Jadi silahkan kalian berembuk. Makanya saya menginginkan sebenarnya pemilihan ketua OSPA itu tidak model demokrasi barat begitu ya. Jadi saya mengimpikan kedepannya itu semua santri itu bebas memilih bakal calon ya. Ini yang 3 orang ini sudah melalui seleksi bakal calon. Gimana? Lewat melalui angket. Oh ya, oke, betul. Itu jadi melalui angket dulu. Jadi seolah-olah bahwa bakal calon itu dipilih dari semua aspirasi pondok. Sebisa mungkin jangan cuma 3, 5 bisa 7. Nanti atau 9. Nanti 9 orang inilah yang kemudian bermusyawarah rapat menentukan siapa sebenarnya yang paling pantas menjadi ketua, menjadi bendahara, menjadi wakil, menjadi sekretaris dan sebagainya. Jadi katakanlah biayanya itu nggak mahal-mahal amat gitu ya, nggak seperti demokrasi, seperti pemilihan kepala desa, bupati, pilkada itu dan sebagainya. Itu mahal di ongkos, mahal di biaya. Padahal yang dipilih ya itu juga. Nggak ada orang baru yang betul-betul hebat, betul-betul sesuai dengan kriteria dan sebagainya. Itulah yang kemudian ada dalam tradisi peradaban Islam zaman awal. Jadi nanti yang akan melanjutkan saya itu ada 7 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti kemudian 7 orang ini bermusyawarah bagaimana baiknya dan sebagainya. Itu alangkah baiknya. Misalnya kamu jadi presidennya, saya MPR-nya, saya DPR-nya, saya legislatifnya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi apa namanya, kepemimpinan itu sederhana tapi penuh dengan tanggung jawab. Itu ide saja ya, ide memutus lingkaran setan demokrasi yang terjadi di luar. Kalau di pondok kan nggak ada yang money politik, kan nggak mungkin ya, nggak ada. Bahkan mungkin ketika terpilih dia menangis karena tanggung jawab yang ada di hadapannya. Tidak ada untungnya kan secara finansial menjadi ketua OSPA. Bahkan mungkin dia berkorban lebih banyak terhadap yang lainnya. Waktunya tersita. Biasanya dia bisa berprestasi 1 besar. Nggak ada yang 1 besar, yang ada 3 besar, 5 besar atau 10 besar. Kalau 1 besar itu apa namanya, ukuran jumbo itu. Nah, karena itu kita junjung tinggi fair play ya. Fair play itu kampanyenya jangan sampai ada yang black campaign ya, ada yang apa namanya, kampanye hitam misalnya. Itu karena orang Konsulat Pamekasan, maka Sumenep tidak boleh, Sumenep harus ke Sumenep misalnya. Sampang yang nggak penting, ini calonnya dari Sumenep dan Pamekasan ya, Sampang misalnya, sudahlah Sampang golput misalnya.
atau bakalan pilih dua-dua, pilih tiga-tiganya. Jangan, kita harus fair play dalam hal ini. Yang jelas bahwa siapa namanya ketiga calon ini, Adinda Armiati, Huliatul Fitriah, dan Siti Nurkhalisah, itu betul-betul dipilih secara demokratis. Bukan, jadi saya tadi bicara pemilihan perwakilan itu bukan kemudian itu bukan demokrasi. Saya kira itu juga bagian dari demokrasi. Dulu Indonesia presidennya itu dipilih, yang dipilih dulu adalah MPR. Jadi musyawarah mufakat, kemudian muncullah presiden. Nah, sekarang model demokrasinya, demokrasi juga itu, demokrasi perwakilan. Nah, sekarang demokrasi langsung. Dan untuk santri, saya kira tidak ada jeleknya demokrasi langsung seperti itu, asal tidak ada black campaign itu, tidak ada kampanye hitam saling menjelek-jelekan, tapi mencari yang terbaik. Dan untuk ketua OSPA itu kita dukung nanti ketua OSPA terpilih untuk mengikuti lomba leadership achievement di Kementerian Agama. Jadi itu ada lomba setiap tahun, setiap ketua OSPA, setiap leader di sekolahnya masing-masing, di pondoknya masing-masing, itu mengikuti lomba ketua OSPA award, ya, apa namanya itu, pokoknya ketua OSPA yang berprestasi, sehingga sekali lagi manajemennya, pola kepemimpinannya itu harus betul-betul matang dan kita dukung semua. Nah, itu mengenai gosok tadinya sudah standar jawabannya, tinggal bagaimana memikirkan langkah-langkah ke depan sehingga langkah kita itu antisipatif. Jadi tidak ada lagi yang kemudian peluang untuk gosok. Kenapa? Karena banyak, stoknya banyak. Misalnya sapu di mana itu ya, di kelas lah, katakanlah begitu. Jadi kalau setiap kelas itu punya stok 10 misalnya, ditaruh di bank sapu, banyak banknya, nanti kan enak, tidak kemudian mentang-mentang senior kemudian dengan seenaknya saja mengambil punya juniornya. Nah, pertanyaan saya begini buat tiga kandidat ini. Saya mengulangi lagi masalah yang saya sampaikan. Jadi ada kasus di mana anak kelas 3 MTS itu ketika ditanya, kenapa kamu tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya? Jawabannya, saya tidak mau jadi mu'allimah. Nah, itu jawaban itu tolong ditafsirkan oleh masing-masing calon ini, karena itu penting, sangat penting, ya. Harusnya menjadi mu'allimah itu mulia, harusnya menjadi mu'allimah itu idaman semua santri. Tapi kenapa ada jawaban, karena saya tidak mau jadi mu'allimah? Itu bukan hanya satu orang, bukan hanya 2 orang, bukan hanya 3 orang, itu banyak. Nah, kira-kira apa dibalik jawaban mereka itu? Silakan kalian masing-masing uraikan. Oh, mungkin begini, jadi saya harus begini. Mungkin begini, saya harus begini. Mungkin begini, harus begini. Oh, mungkin anaknya tidak punya kepemimpinan, mungkin anaknya minder, mungkin anaknya dan sebagainya. Saya mohon analisa dari 3 calon ini, karena itu jika kalian betul-betul bisa menganalisa dengan baik dan mencarikan solusi terbaik, insya Allah semua santri kelas 9
itu akan jadi mu'allimah semua di pondok ini. Tepuk tangan dulu. Ya, saya kira silakan dijawab tiga calon pemimpin di pondok ini. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh kandidat nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mereka menafsirkan jika kalimat itu dan selalu bentak-bentak. Mungkin juga mereka menafsirkan mereka takut tidak amanah, takut terlena dengan amanah yang diberikan pondok, takut menjadi orang munafik. Dari itu mereka tidak ingin menjadi mu'allimah karena sudah berpikiran yang tidak positif terhadap mu'allimah. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mereka mengira menjadi mu'allimah adalah tugas yang berat, tetapi akan berjalan dengan lancar apabila terdapat dorongan dari kita semua, dan akan berjalan dengan lancar apabila kesadaran diri kita tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang mengira bahwa jadi mu'allimah tanggung jawabnya banyak, amanahnya juga banyak, sehingga mereka tidak ingin meneruskan MA di sini, dan juga mereka ingin keluar pondok karena termasuk sama teman yang lain, karena kealasan dari teman sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya yang disampaikan oleh saudara Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, mungkin ada dua pertanyaan dari saya. Yang pertama yaitu setiap acara biasanya yang kita laksanakan di pondok ini, terutama
acara-acara resmi dan acara-acara penting, kita sebelum memulai acara biasanya melantunkan lagu-lagu wajib pondok. Yang mau Ustazah tanyakan, setahu kalian ada berapa lagu wajib pondok yang kalian ketahui dan apa saja judulnya? Pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, budaya membaca akan mengantarkan kita kepada pengetahuan kita yang lebih luas. Setiap lembaga yang ada di pondok ini, baik MTS, MA, SMK maupun pondok, memiliki perpustakaan yang tersedia. Dan yang berkembang, yang Ustazah lihat selama ini, perpus hanya sebagai tempat untuk menyimpan buku-buku saja, entah itu buku ilmiah maupun karya sastra. Nah, kira-kira kalian sebagai calon pemimpin yang akan memimpin anggota dan akan menggerakkan program pondok di masa kepemimpinan baru, apa cara atau trik kalian untuk meningkatkan minat baca seluruh santri, serta bagaimana cara kalian menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi ilmiah dalam keseharian kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh kandidat nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan kedua, mungkin bagian perpustakaan akan mengadakan hari cipta perpustakaan, yaitu dengan meminjamkan buku-buku secara gratis. Untuk jawaban nomor 1, yaitu ada 5. 1. Bunga Laut. 2. Mars Alami Putri 1. 3. Wina Alami Putri 1. 5 saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban nomor 2. Bagian perpustakaan akan membuka perpustakaan di hari Jumat dari jam 8 pagi sampai 4 sore, dan mewajibkan santri meminjam buku di perpustakaan 3 buku 1 bulan. Dan jawaban nomor 1, mungkin yang saya tahu lagu wajib Al-Amin ada 5. Yang pertama Mas Al-Amin, 2 Ibnu Al-Amin, yang ketiga Al-Amin.
keempat, pondokku yang kelima, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban nomor 2, bagian perpustakaan akan mewajibkan seluruh santri memiliki buku perpus dan meminjam buku setiap minimal 1 minggu 1 kali. Jawaban yang pertama, yang saya tahu, lagu wajib ada 5. Bunda Alamin, Mas Alamin, pondokku, Mas Putri 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat karena kalian terpilih sebagai calon Ketua OSPA Masa Bakti 2020 dan 2021. Yang itu berarti kalian bertiga sudah dipercaya oleh seluruh jajaran untuk meneruskan amanah keorganisasian ini. Tapi untuk santri baru terutama, pastinya mereka belum kenal betul dengan kalian ya. Kalau untuk yang sudah 1 tahun atau 2 tahun di sini, mungkin mereka sudah sedikit banyak tahu tentang karakter dan sifat kalian, sehingga mereka mempercayakan amanah ini kepada kalian. Jadi saya ingin kalian menyampaikan 5 karakter kalian yang menunjukkan bahwa kalian itu pantas dan layak untuk menjadi Ketua OSPA Masa Bakti 2020 dan 2020 sampai 2021. Kemudian buatlah 1 kalimat yang bisa meyakinkan kita semua di sini bahwa kalian akan benar-benar bisa membawa kepengurusan ini menjadi lebih baik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh kandidat nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, sikap saya tegas, tanggung jawab, mandiri, cerdas, dan insya Allah dapat dipercaya.
Insya Allah saya akan memimpin dengan cara menjunjung kekompakan dan mengayomi, bukan menyerahkan satu sama lain. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karakter saya itu mandiri, bisa dipercaya, bertanggung jawab, disiplin, dan insyaallah adil. Dan saya akan memimpin dengan cara mengayomi dan menyetarakan semua anggota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karakter saya disiplin, tegas, bertanggung jawab, dapat dipercaya, insyaallah amanah. Pertanyaan yang kedua, menegakkan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, dalam kehidupan pondok itu tentunya ada banyak masalah. Ada satu masalah yang kemudian pondok lain insya Allah sama, yakni anak baru, santri baru yang masalahnya itu tidak terasa. Jadi saya ingin kalian itu menjabarkan program apa kira-kira yang pantas untuk mengatasi anak yang tidak terasa sehingga ujung-ujungnya mereka tidak mondok. Coba kalian jabarkan dengan rinci program yang bisa mengatasi anak baru yang tidak terasa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh kandidat nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Malimah akan mengayomi anak baru yang masih belum terasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengatasinya, kita akan mengayomi anak baru dan melakukan pengenalan lingkungan pondok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari bagian Malimah akan mengayomi, memberi semangat dan memberi arahan agar anak baru dapat dengan mudah menjadi kerasan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang pergantian pengurus atau pegarus, peraturan sedikit longgar khususnya untuk anak baru. Setelah penandatanganan naskah kerjasama,
atau serah terima jabatan, peraturan kembali ketat kembali. Itu yang menjadi salah satu faktor penyebab anak baru tidak kerasan. Bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh kandidat nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya, kami akan melayani anak baru dan tidak memberinya sanksi selama 1 semester. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari bagian Fatimah akan mengayomi anak baru dan memberi arahan bagaimana peraturan-peraturan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di dalam pondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan akan mengayomi dan memberitahu kepada anak baru yang diperbolehkan apa yang tidak, dan memberikan sanksi lebih ringan daripada anak biasa, anak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak apa yang disampaikan barusan, saya ikut senang kalau nanti santri baru itu betah di sini. Yang menjadi pertanyaan saya adalah itu semacam diskon yang sering terjadi sering saya lihat biasanya nanti di kelas ini soal penindakan. Bagaimana penindakan yang selalu menyita waktu belajar di kelas. Saya ambil contoh, apakah ini akan berlaku kembali kepada anak yang baru atau yang lama? Penulisan ayat atau istighfar atau kalimat-kalimat lain yang sampai sekian-sekian. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya, kira-kira prioritas dari program kamu nanti terpilih sebagai pengurus, apa prioritasnya di program kedepannya nanti? Oh, pertama ini saya mengadakan A, besok B. Itu yang saya ingin tahu. Mungkin hanya 2 dulu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh kandidat nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, masalah menulis seperti istighfar, mungkin saya akan tetap menjalankannya, tetapi dengan sanksi yang sepantasnya. Jawaban yang kedua, prioritas saya selalu mengedepankan keadilan, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pertama, mungkin akan tetap kami laksanakan, yaitu memberi denda seperti istighfar atau menulis apa. Untuk pertanyaan kedua, prioritas kita adalah melaksanakan pelajaran dalam mengemban amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, kami Walimah akan tetap mengadakan penulisan istighfar, tapi tidak terlalu banyak, sebatasnya. Pertanyaan yang kedua, prioritas saya yaitu selalu ingat amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda nanti terpilih sebagai pengurus atau ketua dan sebagainya, kami harapkan pertanyaan ini bisa nantinya bisa Anda itu sikapi ya. Bagaimana cara menghilangkan budaya atau kebiasaan-kebiasaan anak itu disiplin masuk kelas, terutama anak dalam ya. Saya pernah ada jam 1, jam kedua, jam pertama, jam kedua itu yang sering terlambat anak dalam ya. Apalagi jam terakhir itu kadang-kadang tidak kembali itu menjadi budaya jam 7-8 kadang-kadang sebagian ya, bukan semuanya, sebagian dalam itu tidak kembali. Terus jam terakhir, jam pertama juga yang terlambat anak dalam. Jam terakhir juga yang tidak kembali anak dalam. Kalau ditanyakan anak dalam. Nah, dalam hal ini langkah-langkah apa nanti yang Anda lakukan nanti kepada anak dalam, anak yang mungkin ya, agar bisa nanti memberikan suri tauladan kepada anak non mungkin ya. Akan anak non muslim itu selalu bertahan sama jam terakhir ya. Tapi yang kekerasan di kelas itu ya anak dalam ya. Nah itu mungkin apa nanti langkah-langkah apa ya. Kira-kira pertanyaan yang sederhana. Mungkin ini juga nanti menyangkut kepentingan semua kelas, semua ustadz dan ustadzah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh kandidat nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti menerima pertama akan selalu mengingatkan setelah berdoa untuk segera makan dan berganti baju lalu berangkat ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walimah bagian pengajaran akan mewajibkan seluruh santri mengeluarkan tikop sebelum Yasin dimulai dan gerbang wajib digembok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walimah bagian berbeda akan
mengontrol mantikoh ketika bel sudah berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Fenomena yang sering terjadi, bahkan ini sudah menjadi kebudayaan buruk di Mu'allimah khususnya, ini sering tidur. Nah, saya perhatikan dari kemarin yang waktu kalian si kelas 1 yang sekarang akan jadi Mu'allimah, ini udah sering tidur, saya perhatikan. Apalagi jadi Mu'allimah. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya agar Mu'allimah yang tahun ini tidak tidur? Berkat apa yang akan kalian lakukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh kandidat nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewajibkan setiap Mu'allimah membawa air minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewajibkan setiap Mu'allimah agar tidur tepat waktu dan yang menjaga hanya pakaian ustaz dan keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewajibkan seluruh Mu'allimah untuk tidur tepat waktu kecuali bagian keamanan dan bagian rayon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Al-Amin di luar sana dikenal dengan bahasanya, yaitu bahasa asing, bahasa Arab dan Inggris. Namun, jika dilihat di kalangan santri mulai dari kemarin-kemarinnya, jarang sekali memakai bahasa, baik itu bahasa resmi atau bahasa unggulan Al-Amin. Dan sekarang pertanyaannya, gerakan apa yang akan kalian aplikasikan kepada mereka untuk mengembangkan kembali bahasa-bahasa unggulan Al-Amin? Kalau hanya memberikan mufradat, itu tidak cukup jika tidak diterapkan dan tidak akan berkembang. Kalau hanya satu orang yang menerapkan saja, namun yang lain memakai bahasa yang tidak resmi, itu kalah. Jadi apa yang akan kalian lakukan untuk memberikan untuk mengembangkan kembali bahasa-bahasa Al-Amin, yaitu bahasa resmi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh kandidat nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewajibkan seluruh santri untuk
mengaplikasikan percakapan dan vocab yang sudah menerima bagian peningkatan bahasa berikan setiap malam. Dan utama di kalangan mu'allimah sebagai contoh yang baik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mewajibkan setiap santri menerapkan apa yang sudah bagian peningkatan bahasa berikan kepada santri seperti mufradat, vocab, dan percakapan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewajibkan seluruh santri membawa kamus dan menerapkannya jika berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hanya mewajibkan saja, dari kemarin juga diwajibkan, ya kan? Jadi apa keberkahan kalian itu apa untuk mereka sehingga mereka itu bisa berbahasa setiap hari? Tidak hanya mewajibkan seluruh santri mengaplikasikan mufradat, dari kemarin memang wajib, tapi tidak terlaksana. Jadi apa yang harus kalian gerakan apa yang harus kalian apa yang akan kalian kasih ke mereka sehingga bahasa itu teraplikasi, tidak hanya mewajibkan saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan cara mengaplikasikan percakapan dimulai dari percakapan yang mudah dan menyenangkan, dimulai dari mu'allimah, dimulai dari kalangan mu'allimah agar memberi contoh, mengaplikasikan percakapan dimulai dari yang mudah dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mewajibkan seluruh mu'allimah agar berbahasa yang baik, berbahasa asing yang baik, dan untuk mencontohkan kepada anggota-anggotanya dan memberikan sanksi kepada yang tidak menerapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu'allimah akan mencontohkan berbicara bahasa Arab dan bahasa Inggris dan memberi denda kepada anggota yang tidak menerapkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan terakhir dari jajaran guru. Yang saya ingin tanyakan, selama ini banyak keluhan dari wali santri bahwa sanksi di pondok itu banyak yang menggunakan materi, uang, berupa uang. Sekarang saya ingin kalian menjelaskan sanksi apa saja yang berupa materi dan sanksi apa saja yang tidak menggunakan materi, agar semua santri di sini mendengar dan mengetahui
Dan apabila nanti ada wali santri bertanya, kalian bisa mempertanggungjawabkan. Dan tidak semua santri di sini itu tergolong mampu. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh kandidat nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanksi yang menggunakan materi contohnya mengepeng dan pelelangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanksi yang menggunakan materi misalnya pelelangan seperti pelelangan kabardat, tebus menebus, pelelangan rayon. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berupa materi yaitu sumbangan, pelelangan, dan mengepel. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanggahan terakhir itu sepertinya masih terlalu bersifat umum. Yang kami inginkan lebih spesifik. Contohnya, biasanya ya kita wajibkan menulis kitab Bamenjar. Nanti di akhir kalau sudah hampir mau pulangan, kitab itu disetorkan dan satu pertemuan disanksi 1000. Terjadi kalau ada 80 kali pertemuan yang nggak pernah nulis sama sekali ataupun pernah hilang, dikumpulkan dan hilang di mu'alimah, kan mu'alimah jarang yang bertanggung jawab karena dari saking banyaknya. Itu yang kenyataan yang berada di lapangan. Jadi sanksinya sudah jelas itu 80.000. Itu satu bagian. Apa memang di masa kepengurusan kalian seperti itu akan tetap dilanjutkan? Apa bagaimana? Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tidak akan kami lanjutkan, yaitu mengganti dendanya dengan merangkum kembali dan menurut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tetap melanjutkannya, tetapi saya akan menerima keluhan atau jika ada kehilangan akan kami terima alasannya. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak akan kami lanjutkan dan akan mengganti denda yang lain. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada seluruh santri yang bertanya untuk maju ke depan.
Kelas 3 Bang. Untuk pertanyaan pertama akan disampaikan oleh kelas 3 Bang. Siapa? Pelodi. Apa yang mau nanya? Medi. Masih mikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Revalina Setni. Kandidat mau nanya, kalau Mualimah melanggar seperti anggota, apa dikasih denda yang sama atau langsung dibawa ke ustadzah? Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh kandidat nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika dari kalangan mu'alimah ada yang melanggar, akan langsung saya bawa ke ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya kami akan menambahkan duka yang lebih berat dan akan membawa ke ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Mualimah melanggar, akan kami bawa ke ustadzah dan peserta akan memberikan denda tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau anggotanya melanggar, apa langsung dikasih denda atau langsung kekerasan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh kandidat nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mengasih denda karena kami berniat akan mengayomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memberikan denda karena kami tidak akan bermain dengan kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya akan membuatkan gula dan dengan anak baru dibedakan dan anak lama dibedakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa gebrakan yang akan kalian lakukan agar setiap santri memiliki pribadi yang berakhlakul karimah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh kandidat nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melarang seluruh santri mengucapkan kata-kata kasar dan akan memberikan denda seberat-beratnya jika dia melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sopan juga harus dalam berpenampilan, yaitu saya akan menghapus menggunakan kerudung yang tidak menutupi dada seperti gaya oval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membiasakan sopan santun kepada siapapun, kakak kelas maupun adik kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa. Saya menanyakan, sebagai kalangan pengurus lama, kami mengetahui tidak semua walimah memiliki sifat baik yang bisa dicontoh anggota. Bagaimana langkah Ketua OSPA terhadap kalangan walimah yang memiliki sifat kurang baik tersebut? Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh kandidat nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melarang seluruh santri mencontoh yang tidak baik atau Malimah akan memberikan contoh yang terbaik kepada anggotanya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mendidik dan menasihati walimah tersebut agar menjalankan amanah dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mengayomi dan memberi bimbingan khusus kepada walimah tersebut agar lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi beberapa pertanyaan menyinggung tentang berakhlakul karimah, ya, yang mana akhlakul karimah itu membiasakan seluruh anggota untuk lebih sopan terhadap yang lebih tua, seperti itu ya. Yang terjadi di lapangan, salah satunya ya, yang saya tahu sering sekali pengurus ataupun anggota nitip ke karyawan-karyawan selain mungkin dari guru juga, dari petugas yang ada di lingkungan pondok pesantren. Ya, kan secara tidak langsung nitip itu merupakan salah satu apa ya? Ya.
Pak berikan itu kan ya. Bagaimana caranya kalian untuk mengatasi fenomena tersebut yang sering terjadi di lapangan? Apakah seperti itu akan dilarang atau kalian mempunyai solusi yang lain? Karena kalau melihat dari peraturan yang ada di Pondok Pesantren Putri Satu Alami Perenduan ini, seperti itu tidak diperbolehkan untuk menitip barang-barang kepada karyawan di pondok ini kecuali ustadzah yang berkepentingan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh kandidat nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melarang seluruh santri menitip-nitip kepada karyawan kecuali kepada ustadzah dalam. Jika ketahuan kami akan memberikan denda seberat-beratnya. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melarangnya apabila ustadzah dalam masih sanggup untuk membelikannya. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melarang seluruh santri untuk menitip-nitip kecuali kepada ustadzah dalam dan akan memberikan denda. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengulang pertanyaan dari kelas 1 MTS. Bagaimana tindakan seorang mu'alimah jika ada kakak kelas yang menggencet adik kelas? Menggencet dengan artian menyuruh-nyuruh, bisa dimengerti? Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh kandidat nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menasihatinya agar dia sadar dan agar mengayominya. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menasihati agar dia tidak menyuruh-nyuruh kepada adik kelas. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu'alimah akan memberikan denda jika ketahuan menyuruh kepada adik kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya? Kan di sini santri masih membedakan genap dan ganjil. Gimana caranya semua santri itu nyatu dari kelas 1, 2, 3 MTS, kelas 1 MA? Kan kalau mu'alimah masih bisa jaga image, soalnya kan pengurus yang mengatur anggota biar gak ada yang bujang. Bagaimana caranya biar anggota itu nyatu, gak ada beda tuh kan. Kalau sekarang
genap sama yang ganjil kayak gitu. Dan kelas 1 sama kelas 3, kelas 2 sama kelas 1 MA. Gimana caranya menghapus kayak gitu? Syukuran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh kandidat nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan cara saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan cara menghormati dan menghargai orang lain, mengayomi dan membudayakan salam. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghormati kakak kelas atau adik kelas dan meratakan semuanya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit penutup dari saya. Kalau permasalahan ganjil genap, selama 14 tahun alhamdulillah saya di sini belum pernah merasakan, mengalami sendiri perbedaan antara ganjil dan genap. Banyak pertanyaan yang masuk secara pribadi maupun umum. Ada yang hanya datang perorangan, per individu, ada yang secara berkelompok. Kenapa Ustazah kok di sini ada ganjil genap? Sepertinya karena dari kami dari pihak pondok dan waktu masih Ustazah, semasa Ustazah jadi santri, tidak pernah ada kalimat ganjil dan genap. Ada pasangan antara ganjil, pasangannya sama genap, antara ini santri. Sepertinya kalian yang memasangkan diri kalian sendiri. Jadi satu-satunya penyelesaian masalah bukan terletak hanya pada mualimah saja, tapi terletak pada seluruh santri. Mumpung ini masih baru dan semuanya kumpul, anak baru yang baru masuk, jangan diceritakan kamu berada ganjil, udah genap. Jadi, biar anak baru tidak mempunyai mindset, punya pemikiran kalau ganjil dan genap, genap dan ganjil. Itu semua terletak pada kelas MA, 2 MA, 3 MTS dan 2 MTS. Bukan anak baru. Kalau memang kita mau berubah, mari ubah bersama, hilangkan perkataan ganjil dan genap dari sekarang. Setuju? Dari beberapa pertanyaan dari jajaran pengasuh Dewan, terutama para santri, sepertinya itu merupakan rata-rata jeritan hati mereka yang berasal dari pengalaman guru mereka sendiri terhadap kepengurusan sebelum-sebelumnya. Bukan hanya sebelumnya ya, sebelum-sebelumnya. Mulai dari sanksi, mulai dari perkataan kasar, mulai dari kekerasan, mulai dari ya segala macam yang ditanyakan tadi. Artinya anggota itu berharap, memiliki harapan yang tinggi terhadap kepengurusan masa bakti 2020-2021. Mari kami kita doakan bersama, semoga kepengurusan mereka jauh lebih baik dari kepengurusan sebelumnya. Itu saja dari saya secara pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir kami tutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan pembacaan kafaratul majlis.
Thank you.